Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra. Saya di sini akan menjelaskan dan mempraktekkan apa itu IGRP dan cara routing IGRP. Lalu yang pertama itu IGRP itu fungsinya itu untuk menghubungkan router satu dengan router yang lain dengan cara mengenalkan network-network pada setiap interface yang berada pada router itu sendiri. Nah, untuk cara merouting IGRP dengan dynamic routing, di sini saya akan langsung mempraktekannya saja. Itu di sini saya akan menggunakan 3 router di sini. Lalu di setiap routernya itu menggunakan 2960 switchnya. Dan di setiap PC-nya itu akan diberi 2 PC. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan menghubungkan dari PC ke router dengan menggunakan kabel straight through. Terus fast ethernet 0 ke fast ethernet 0/2 dan seterusnya dari sini ke 0/3. Oke, jika sudah, kita akan menghubungkan dari PT router ke switchnya dan 0/1 terus. Nah, jika sudah, kita akan menghubungkan dari router ke router menggunakan serial DCF di serial 210 dan serial 210. Baru kita akan gabungkan lagi dari serial 310 ke serial 310. Lalu kita akan memasukkan IP address-nya. Untuk PC pertama itu kita akan memasukkan 192.168.1.2 dan gateway-nya itu 192.168.1.1. Lalu lakukan juga di step PC-nya dahulu. Lalu di PC yang di sini router kedua kita akan memasukkan IP 192.168.2.2. Oke, lalu kita bikin lagi di videonya. Dan melakukan lagi di PC router ketiga, kita akan masukkan IP 192.168.3.2. 3.1 gateway-nya itu. Lalu di PC keduanya address-nya PC 3.1. Jika sudah dimasukkan IP semuanya, kita akan masuk ke CLI-nya di router yang 0 /0, terus kita enable config ke terminal, lalu kita masukkan interface
Ethernet 0/0. Lalu kita masukkan IP addressnya 192.168.1.1 dan subnet. Lalu kita shutdown. Shut. Lalu kita masuk ke interface serial 2/0. Lalu masukkan IP address 10.10.0.0.1 dan subnetnya. Lalu shut. Exit. Jika sudah, kita akan lanjut ke router pertama. Kita lakukan enable lagi. Lalu config terminal interface ethernet 0/0. Lalu kita tambahkan IP addressnya yaitu 192.168.2.1 dan subnetnya. Lalu kita masukkan shut. Lalu exit. Kita masuk ke interface serial 2/0 dulu. Kita masukkan IP addressnya yaitu 192.168.10.0.0.2 lalu subnetnya. Shutdown. Kita exit lagi, masuk ke interface serial 3/0. Lalu masukkan IP addressnya yaitu 20.0.0.0.1 lalu subnetnya. Lalu di shutdown. Jika sudah, masuk ke PT router yang ketiga. Lalu kita enable lagi config terminal, masuk ke interface FA 0/0. Lalu kita masukkan IP addressnya 192.168.3.1 lalu subnetnya. Lalu kita shut, exit, lalu masuk ke interface serial 3/0. Masukkan IP addressnya yaitu 20.0.0.2 lalu subnetnya. Lalu kita shut, lalu kita exit. Jika sudah seperti ini, sudah terhubung semua, kita akan melakukan router IGRP di router pertama dahulu, yaitu kita masukkan router IGRP 1, lalu kita masukkan networknya yaitu 10.0.0.0 dan network 192.168.1.0. lalu kita exit. Kita lanjutkan lagi di router pertama. Kita lagi masukkan router IGRP 1, lalu kita masukkan networknya itu 10.0.0.0, lalu network lagi ke 20.0.0.0, lalu network 192.168.2.0. Oke, lalu kita exit. Kita masuk ke router ketiganya. Kita masukkan lagi router IGRP 1, lalu kita masukkan networknya itu 20.0.0 dan network lagi 192.168.3.0. Nah, jika
jika sudah masukkan network yang 192.168.3.0, lalu kita exit. Nah, jika sudah seperti ini, seharusnya ini sudah bisa terhubung dari PC pertama sampai PC ujung sini. Kita coba itu, kita ping dulu dari PC ujung ke ujung ke 192.168.3.3. Kita tunggu apakah nyambung. Ya, sudah masuk, dan kalau misalnya dipakai surat juga sudah bisa sukses. Selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana cara routing OSPF. Baik, jadi saya akan melanjutkan bagian routing OSPF. Nah, routing OSPF itu apa? Yaitu Open Shortest Path First. Nah, OSPF itu dynamic routing yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi dan antar network mengikuti setiap perubahan jaringan yang dinamis. Jadi saya akan langsung mempraktekannya. Kita membuat topologinya dulu. Saya akan menggunakan PC dan laptop. Lalu saya akan menggunakan switch 2960. Dan untuk routernya menggunakan router yang biasa. Lalu kita hubungkan. Untuk setiap end device ke switch-nya itu menggunakan straight through dan menggunakan fast Ethernet. Dari switch ke router juga menggunakan straight through. Dan untuk menghubungkan router ke routernya, saya menggunakan serial PCE. Jika sudah seperti ini, saya akan memasukkan IP di setiap PC dan laptopnya.
Setelah itu saya akan menghubungkan dari router ke setiap interface-nya, itu menggunakan CLI. Lalu saya akan lanjut untuk bagian menghubungkan router ke router menggunakan serial. Lanjut ke router yang kedua. Apa salah ya? Kayaknya sorry, ada yang salah, saya lupa di bagian sininya ada yang salah, jadi saya akan mengulangi. Lanjut ke router yang ketiga. Langsung masuk ke bagian serialnya.
Lalu saya akan menghubungkan agar ini bisa terhubung ke yang lainnya, yaitu menggunakan metode OSPF. Yang pertama masuk ke config, lalu router OSPF, karena ini router pertama jadi router OSPF 1. Selanjutnya masukkan network, nah OSPF ini menggunakan metode wildcard, jadi yang gateway-nya 255.255.255 itu kalau yang di bagian binary-nya itu 111, nah ini diubah menjadi 000, jadi di sini 0.0.0.255 karena saya menggunakan /24. Begitu juga yang ini. Saya di sini 7 karena saya menggunakan /29. Oke, kita masukkan juga di router yang kedua. Karena ini router kedua jadi OSPF 2 router ID 2.2.2.2. Setelah itu masukkan networknya, begitu juga di router yang ketiga.
Nah, mari kita tes ping dari sisi yang ujung kiri ke ujung kanan. Nah, berhasil. Begitu juga dites menggunakan ini, successful. Jadi itu adalah cara kerja OSPF, dan tadi sudah dijelaskan juga cara kerja menggunakan EGRP oleh teman saya Arya. Begitu dari kami. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.